Ke Makassar naik pesawat, duduknya nggak boleh rapat. Yuk kita ikutin kajiannya Ustadz Dasat. Insya Allah banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan insya Allah kali ini kita juga akan setia membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Pastinya Anda atau saya juga pernah mengalami, yaitu pada saat kita berdoa, ini sepertinya kok doa nggak dikabul. Udah berbulan-bulan, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Ada salah apa saya? Perasaan istighfar udah, puasa udah, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi penghambat doa kita. Nah, di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh keberkahan. Katanya setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa yang baik. Nah, untuk itu tema kita adalah adab dalam berdoa. Seperti biasa, Ustadz Dasat Latif dan juga saya akan menemani Anda waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan dengan tema yang menarik tersebut. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan saya tadi ke pemirsa intermezzo awal. Ya. Saya ngalamin Ustadz, mungkin juga banyak yang ngalamin. Kira-kira bisa nggak kita dibantu Ustadz untuk mempelajari adab dalam berdoa? Silakan. Saya mau berpantun. Oi. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah mangga. Salah. Itulah buah-buahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang lagi bersiap-siap untuk santap sahur, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh di mata, tetap insya Allah dekat di hati. Setiap manusia pasti ada masalah. Demi Allah, tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh, istri cantik. Apa bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, masalah juga, kita lagi yang malu jalan sama dia. Kalau begitu, bagus kalau tidak ada istri, lebih masalah lagi. Kalau begitu, bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Semua orang punya masalah. Jangankan kita, manusia akhir zaman. Nabi saja, kekasih Allah, manusia yang pasti dikabulkan doanya apabila dia berdoa. Tapi beliau pun penuh dengan masalah. Apa bedanya dengan kita? Nabi ada masalahnya, kita ada masalahnya. Kalau Nabi ada masalah, beliau bangun sepertiga di akhir malam, mengadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam aduannya berupa doa. Kita ada masalah, ambil handphone, update status, berdoa, ya Allah lindungi keluargaku dari corona. Nah, ini doa-doa seperti ini ya pastilah tidak dikabulkan karena doanya di Facebook. Tidak ada ajaran berdoa melalui medsos. Nah, ini yang jadi masalah. Doa kita kadangkala tidak terkabul, sebabnya karena kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Pemirsa yang saya hormati, ketika ada masalah, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Dasat, kalau ada masalahmu, ini senjata yang kau pakai. Apa senjata itu? Doa. Tapi ada yang tanya, seperti yang Mas David tadi tanyakan, saya sudah berdoa. 5 kali sehari semalam saya berdoa. Kok doaku tidak dikabulkan? Nah, ada jawabannya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i isa da'an. Aku, apabila Muhammad ada yang bertanya tentang aku kepadamu, sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Bahkan ulama mengatakan lebih dekat dari urat nadi. Ya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Mari kita dengar baik-baik. Saya ulang kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa.
Berarti dari kalimat ini kita bisa pahami bahwa ada orang yang berdoa, dia anggap dirinya berdoa padahal sesungguhnya tidak. Mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan amin, menengadah ke atas langit. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Makanya dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia pun ada adabnya. Bapak meminta cuti di kantor, ada aturannya. Paling tidak tanya dulu sekretaris, bagaimana cuaca bos di dalam, lagi ngamuk dengan istrinya. Jangan coba-coba kok jadi korban itu. Ya, nah, bagaimana caranya? Harus ada cara-cara dalam berdoa. Cara-cara berdoa inilah yang diajarkan oleh Nabi, yang dalam bahasa populer dalam agama disebut sunnah-sunnah dalam berdoa. Sunnah-sunnah dalam berdoa itu maknanya kalau dilakukan berpahala, pun kalau tidak dilakukan bukan sebuah dosa. Yang paling gampang dipahami sunnah dalam berdoa artinya adalah kalau Anda lakukan sunnahnya maka doa cepat sampai jalur tol. Bukan tol Jakarta, tol Eropa. Kalau tol Jakarta tetap macet. Nah, kecuali sekarang musim PSBB ya. Nah, kalau dilakukan tidak sesuai sunnah, sampai juga itu doa, cuma macet, lama, lewat kita depan DPRD dan ada anak-anak mahasiswa demo. Anda bisa sampai kita punya tujuan. Maka berdoa itu ada etika-etikanya. Mari kita lihat. Dalam kitab Imam Al-Ghazali menjelaskan adabud doa, adab-adab dalam berdoa dijelaskan. 1. Ketika mau berdoa, maka yang pertama kita pikirkan baju kita, pakaian yang kita menghadap kepada Allah, yakinkan itu halal dan diperoleh secara halal. Ada baju suci baru dibersihkan, baru disetrika, ya bersih betul, bersih dan suci, tapi cara memperolehnya hasil koruptor, hasil korupsi, hasil nyogok, hasil nipu, tidak didengar doanya oleh Allah. Allah suci dan hanya mendengar orang-orang yang datang dalam keadaan suci. Maka sebelum berdoa di malam-malam, nanti kalau kita nunggu malam Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan ini sepertiga di akhir malam, ketika Anda mau berdoa, yakinkan dulu, ini bajuku, waktu saya tipu tetanggaku ini waktu mau jual tanah. Jangan kau ambil bos, jangan pakai seperti itu. Ini baju saya original asli ini. Cap buaya darat. Ya, boleh Anda memakai baju korupsi, hasil korupsi, boleh. Tapi ingat, macet. Tidak bakal sampai itu. Maka sebelum berdoa, yakinkan baju, cara memperolehnya halal, dan baju itu sendiri suci dan bersih. Nah, yang kedua, sunnah ketika mau berdoa, dalam keadaan diri kita suci. Bolehkah berdoa dalam keadaan bernajabah? Ada hadas ustaz, hadas besar, hadas kecil. Sudah kentut, boleh berdoa? Boleh. Tapi ini doanya lambat sampai. Maka yang baik sebelum berdoa kita wudhu dulu. Kalau dia habis berhubungan suami istri atau ibu-ibu selesai haid atau selesai nifas, mandi junub dulu. Lalu menghadap kepada Allah. Ya, bersih badan, bersih diri, kemudian yang ketiga, bersih tempat, suci. Nah, kadangkala kita melihat rumah kita ini umat Islam mewah betul. Luar biasa megahnya. Tapi begitu kita mau sholat, tidak ada musola di dalamnya. Buatlah ruang-ruang khusus di Ramadan ini. Buat ruang khusus untuk kita tempati berdoa. Yang kita singkirkan najisnya, kita singkirkan barang-barang yang kotor. Khusus kita tempati untuk berdoa. Tempat kita untuk curhat. Nah, disinilah buat ruang. Tidak mesti lebar. Mungkin ada kalau kita di rumah. Tapi kalau rumah tipe 21, rumah SSS, betul? Rumah sangat sederhana sekali. Rumah sangat sederhana sekali, kasihan. RSSSK. Ya, dia buatlah ruang tertentu yang khusus kita tempati untuk berdoa. Rumah kita buat mungkin 1x1 atau 1x2 meter yang kita berikan karpet khusus. Kalau ada dana yang berlebih, kita buat untuk berdoa. Tapi kalau tidak, tempat manapun boleh kita berdoa. Nah, selanjutnya kita ikuti setelah yang berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif hanya di Metro TV.
Kalau mau doanya cepat. Kalau mau doanya cepat itu, Ya. bajunya bersih, cara dapetin bajunya halal, dan badannya pun harus bersih. Dalam keadaan suci, ya. tempatnya juga bersih dan suci. Iya, supaya kalau kayak- mau cepat sampai. Kayak orang bilang kalau masuk jalan tol, biar Tol, cepat. jalur khusus. Tapi bukan tol Jakarta ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di sini di Metro TV. Dan tema kita, buat Anda yang baru bergabung, adalah mengenai adab dalam berdoa. Tadi sudah disampaikan beberapa, diantaranya adalah pakaian harus bersih, badan pun harus bersih, ya artinya harus suci ya. Kita Bukan harus, disunnahkan. disunnahkan. Kalau mau doanya cepat. Kalau mau doanya cepat itu, Ya. bajunya bersih, cara dapetin bajunya halal, dan badannya pun harus bersih. Dalam keadaan suci, ya. tempatnya juga bersih dan suci. Iya, supaya kalau kayak- mau cepat sampai. Kayak orang bilang kalau masuk jalan tol, biar Tol, cepat. jalur khusus. Tapi bukan tol Jakarta ya, Ustaz. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, setelah itu berikutnya saudara-saudara sekalian, sunnah menghadap kiblat. Ustadz, boleh enggak? Misalnya ini kiblat ini kamera. Ustadz, boleh enggak begini? Boleh begini, boleh, tapi tidak sunnah. Sama ibu-ibu kalau minta duit sama suami, kan baiknya menghadap ke kiblat, menghadap ke suami. Masa minta duit sama suami di belakang, "Pak, duitmu dulu." Kurang ajar, tidak punya Pancasila. Ya kan? Seperti itu. Jadi ada adabnya, menghadap kiblat. Ya? Boleh membelakangi kiblat, boleh nyamping, boleh, tapi yang sunnahnya menghadap kiblat. Ya. Nah, berikutnya apa lagi? Sunnahnya adalah duduk di antara dua sujud. Ya, ibu bapak bayangkan, karena saya mau praktekkan mengganggu gambar. Ya, nah maka bayangkan saja bagaimana duduk di antara dua sujud. Ustadz, boleh berdiri, boleh pakai standar samping, boleh. Amin, boleh. Doa ala preman, amin. Boleh, tapi lama sampai doanya. Maka berdoa yang diajarkan Nabi duduk di antara dua sujud. Berikutnya adalah mengangkat kedua belah tangan. Sebelum itu berzikir, memuji kebesaran Allah. Minimal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cuma ingat, ketika menyebut zikir ini, sebutlah dengan sebaik-baiknya. Jangan menyebut zikir seolah-olah makan pisang goreng panas. Dia bilang dula, ada dula di sampingnya. Apa panggil Pak? Siapa panggil kau? Saya dengar tadi. Jadi sempurnakan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang Bugis bilang, sisa kemau pigau deceng, pigau isi decenya. Artinya, kau sudah terlanjur melakukan kebaikan, maka sempurnakan kebaikan itu. Nah, ya, sudah. Kenapa? Kenapa kita memuji Allah? Apakah ketika kita tidak memuji Allah, Allah menjadi hina? Tidak. Satu dunia tidak memuji Allah, Allah tetap mulia. Lalu untuk apa? Ya begitu yang diajarkan Nabi. Sama kalau saya dulu waktu saya sekolah meminta duit sama bapak saya kan senang sekali bulu tangkis. Saya cerita dulu olahraga, sepak bola. Pak, gimana bulu tangkis? Dia senang lah. Begitu senang dengan cerita olahraga, mantap perasaannya. Baru saya bilang, Pak, saya membayar besok. Tenang, itu urusan bapak. Kan kita buat senang dulu. Tahu bapak serasinya, kumisnya dengan sarungnya. Padahal tidak ada hubungan itu. Tapi dia sudah senang. Sudah senang. Bayangkan kalau dia pulang ke sawah, capek, lagi lapar, belum apa-apa, langsung, Pak, saya membayar besok. Kalau saya tidak membayar, saya berhenti sekolah. Dia bilang, bapak, berhenti kalau saya tumbuh kepalamu. Ada adabnya, ada etikanya. Maka dipuji dulu Allah. Setelah memuji Allah adalah mengangkat kedua belah tangan. Ustadz, boleh enggak seperti bagaimana kira-kira posisinya seperti ini? Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Ustadz, kenapa ada orang berdoa begini? Mungkin terlalu banyak dia minta. Ya, yang sunnahnya hadap ke seperti ini. Ya. Sudah. Berikutnya apalagi? Kita sholawat kepada Rasulullah. Karena doa yang tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka salawat, jangan sampai tidak tahu salawat. Ada orang saya tanya, kau tahu je salawat? Kau salawat coba. Salawat kepada Muhammad. Salah kau, ulangi. Salawat kepada Muhammad, ulangi.
Salawat kepada Muhammad. Salah, langsung dia bilang, gimana itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, sudah diganti Ustaz. Memangnya presiden kok ganti-ganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga dengan salawat yang sahdu. Ya Nabi, salam. Alaika ya Rasul, salam. Salam alaika ya Habib, salam. Alaika salawatullah alaika. Bayangkan ada Nabi di depan kita, kita genggam tangannya, kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon supaya doa kita cepat dikabulkan. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi adalah istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz. Ya cukup astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, sudah itu mulailah kita meminta. Silahkan minta apa yang kita mau. Ya? Apa yang kita mau, ulang-ulang. Nah, sebaiknya jangan terlalu banyak. Nah, sholatnya cuma 5 menit. Mintanya 30 menit, cerewet betul, banyak betul ya. Boleh, tapi sebaiknya tahu dirilah. Ya, ketika kita berdoa, minta yang bagus itu diulang-ulang. Misal Anda minta Allah hindarkan keluarga dari anak. Ya Allah, lindungi saya, anak istri saya, keluarga saya, teman-teman saya dari musibah wabah corona ini. Minta ulang-ulang, diulang-ulang. Sudah diulang-ulang, sudah kita tutup lagi. Minta apa? Apa yang kita minta? Sudah diulang-ulang minta seperti itu. Lalu berikutnya kita tutup. Salawat lagi, karena awal dan akhir dari doa itu salawat. Sudah itu kita tuh, ya Allah, misal kalimat, boleh contoh dengan saya, boleh kreativitas masing-masing. Ya Allah, demikianlah doa saya hanya bisa berdoa dan mohon, selebihnya di tangan-Mu yang mengabulkan doa saya, ya Allah. Terimalah doa hamba ini, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa? Berdoa. Ustaz, kenapa orang berdoa selesai berdoa di begini? Itu hanya kebiasaan. Tradisi saja, hanya kebiasaan, tidak sunnahnya. Kenapa begini Ustaz? Lebih nyambung. Masa kita berdoa amin ya rabbal alamin. Nah kan lebih tidak nyambung lagi. Nah sudah itu, apalagi adab-adab dalam berdoa, kita cari waktu-waktu mustajab. Apa waktu-waktu mustajab itu? Termasuk waktu mustajab itu sepertiga di akhir malam. Sepertiga di akhir malam ini, apalagi di bulan suci Ramadan, itu termasuk waktu-waktu mustajab. Apalagi waktu mustajab ketika terjadi perang itu juga mustajab. Ketika ada wabah, sekarang berlipat ganda kita punya keutamaan ini. Sudah masuk Ramadan, sepertiga dari malam ada wabah, itu waktu mustajab. Apalagi termasuk waktu mustajab adalah antara asar dan maghrib. Itu waktu mustajab. Jadi menjelang buka puasa, situlah Anda berdoa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, amalkan itu sunnah-sunnahnya. Termasuk waktu mustajab ketika berdoa adalah antara azan dan iqamah. Sayang sekali waktu azan iqamah ini lebih banyak kita pergunakan berWhatsApp ketika kita misalnya dalam masjid daripada memohon doa. Padahal waktu mungkin 5 menit saja. Nah, inilah waktu mustajab dalam berdoa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tidak hanya pakaian, tidak hanya badan kita yang harus suci, ya kan sunnahnya tadi begitu. Untuk bisa cepat juga kita harus mengagungkan Allah pada saat berdoa. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, berselawat, terus mengangkat tangan, menghadirkan jiwa dan hati kita. Terus, ada lagi satu, tapi nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Ini Ustaz selalu bikin penasaran terus ini. Kita akan lanjutkan. Tahan dulu ya. Silakan menikmati santap sahur Anda. Kami akan istirahat sejenak. Tetap di Ramadan penuh rahmat bersama Ustaz Dasat Latif. Bersangka baiklah ketika berdoa. Karena Allah jelaskan, ana indosoni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, aku terima. Kalau dia berdoa ragu-ragu, terima enggak? Ais yakin tidak diterima itu. Ya, tentunya buat Anda yang baru bergabung, penasaran pengen tahu apalagi saat
satu yang tadi belum disebut sama Ustadz mengenai adab berdoa. Gitu. Satu yang paling penting yang hampir terlupa adalah memelihara diri dari makanan dan minuman yang haram. Nah, itu dia. Nah, orang yang selalu berdoa 24 jam setiap 5 waktu dia berdoa, kok tidak dikabulkan? Usut punya usut, ternyata dia hubli aklil haram, suka memakan makanan haram. Nah, orang Islam insya Allah mampu melihara dirinya dari makanan yang haram ini. Sebab apa? Kita kan latihan 1 bulan. Orang Islam kalau berhasil dalam puasa, jangankan yang haram bos, yang halal aja mampu kita jaga. Contoh, istri, halal atau haram? Halal. Halal? Iya. Air putih halal atau haram? Halal. Halal. Nasi putih halal atau haram? Halal. Tapi antara subuh, sudah salat subuh sampai maghrib, halal atau haram? Haram. Haram tidak boleh. Padahal ini halal. Nah, kita orang Islam, jangankan yang haram, yang halal aja mampu kita jaga. Ya. Maka orang yang berhasil puasanya, satu di antara cirinya adalah mampu mengendalikan dirinya dari makanan dan minuman yang haram. Nah, kalau Anda ingin makbul doa, cepat dikabulkan doa, pelihara diri dari makanan dan minuman yang haram. Nah, salah satu hikmah corona ini, kita balik ke rumah makan. Kalau di luar kan belum tentu halal. Kenapa belum tentu halal? Ayam panggang, ayam potong. Belum tentu siapa yang potong. Iya. Ya, malah pernah saya lihat petugas ayam potong, dia potong 40 ayam potong. Cuma dia bilang kan cuma satu ayam kan 1 basmalah. Iya. Dia cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim kali 40. Oh, enggak boleh satu kepala 1 basmalah. Enggak boleh kok kali-kali, Bos. Coba kalau seperti ini. Enggak jelas. Apalagi kalau bangkai. Iya. Nah, Ramadan ini apalagi kita dipaksa oleh corona untuk tinggal di rumah saja, insya Allah makanan kita lebih higienis dan insya Allah halal. Nah, betul sekali. Salah satu saya ini kemana-mana baru hari ini, selama ini kemana-mana saya ceramah, tidak bawa makan. Hari ini saya bawa makan. Bawa makan, Ustaz, ya? Bawa makan. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Masya Allah. Makanan dari rumah. Sudah terjamin halalnya ya. Insya Allah Ustaz. halal. Dan Jadi, bukti kasih sayang. Nah tadi Ustaz, halal yang Ustaz bicarakan itu kan tidak hanya zatnya, tapi juga caranya. memperolehnya. Nah, cara memperolehnya. Ya, Ustaz, ya. Kalau tadi kan zatnya, cara memperolehnya itu sangat penting ya. Nasi halal. Iya. Tapi cara memperolehnya nipu. Iya. Mengurangi timbangan. Iya. Ya. Nah, misal dia jual bensin. Iya. Kan banyak juga ini ekonom kelas 3 yang juga tukang tipu. Bensin botolan. Iya. Dia tulis bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa aku tulis bensin murni? Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Jadi aku tulis bensin murni. Ini pembeli. Itu ilmu akal-akalan ya, Ustaz, ya. Ya. Jadi bisnis, usaha, dagang yang selalu nipu pembeli itu bagian daripada penghasilan yang diharamkan Allah. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Salah satu ciri riba itu adalah menipu pembeli. Oke. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan ini Ustaz dari netizen ya. Dia bertanya begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Das'ad. Saya ini seorang karyawan dan saya berusaha untuk jujur dalam setiap pekerjaan saya dan selalu komit. Tapi kenapa setiap saya berdoa untuk naik karir saya tidak pernah naik. Tapi teman-teman saya yang selalu melakukan perbuatan yang tidak jujur justru lebih diperhatikan dan malah karirnya lebih baik. Apakah ada yang salah dari doa saya, Ustaz? Terima kasih. Sangka baik. Kalau Anda sudah berdoa sesuai sunnah, lalu apa yang Anda minta tidak dikasih Allah, percaya Allah memberikan apa yang Anda bukan yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda butuhkan. Oh gitu. Contoh, ini paling sering saya contohkan. Tamat SMA saya daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Sempat daftar, Ustaz? Daftar. Di Makassar, jalan depan kantor Pertamina, jalan Garuda. Saya pergilah tes. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya tidak lulus, temanku lulus. Jadi polisi, sekarang dia 1 bunga. Atau kompol kah? Reserse. Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah, dia pakai baret merah, saya pakai baret putih.
Dengan alhamdulillah lagi, meskipun saya pakai baret putih, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai semua. Iya. Apa Allah kasih yang terbaik, bos? Iya. Betul. Lu itu saya daftar lagi fakultas kedokteran. Iya. Saya fakultas kedokteran. Sempat daftar juga, Ustaz? Daftar. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Iya. Saya nasar puasa. Iya. Ibu bapak saya doakan. Saya termasuk alumni nilai yang baik. Iya. Saya berdoa. Mudah-mudahan bisa jadi dokter. Tidak lulus. Malah lulus di sospol. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Iya. Saya waktu itu ketua remaja masjid. Saya merasa baiklah doa saya ini. Kenapa saya tidak jadi dokter? Kok tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tidak jadi dokter? Iya. Ternyata saya tahu jawabannya setelah saya kuliah di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Saya tahu. Ini jawabannya. Teman saya yang lulus waktu itu sekarang tugas di Kepulauan Aru. Iya. Saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Beberapa tahun yang lalu. Enggak, Ustadz. Kenapa? Mahal tiket. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustadz, kita PNS, mana bisa beli tiket mahal begitu. Dalam hati saya, alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter, saya jadi Ustadz. Kemana-mana tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli tiket. Siapa yang beli? Yang ngundang. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Allah kasih yang terbaik. Saudaraku pemirsa, bulan Ramadan ini berdoalah kepada Allah. Sangka baik, sangka baik. Kalau ada doa yang tidak dikabulkan Allah, berarti apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Iya, baik. Saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya jadi dokter psikis. Orang yang sakit hati, orang yang mau bertobat, orang yang selingkuh, datang ke saya curhat. Kita berikan tips, bukan tips kesehatan, tapi tips dalam agama. Dokter jiwa. Ini yang satu berikan, dokter. Jadi dokter fisik, ini jiwanya ya. Jadi bersangka baiklah ketika berdoa. Karena Allah jelaskan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, aku terima. Kalau dia berdoa ragu-ragu, terima enggak? Terima enggak? Ais yakin tidak diterima itu. Hakul yakin. Dan kalau sudah doa, semua prosedur sudah dilakukan, sunnah-sunnah kita sudah laksanakan, tidak diberikan Allah, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tidak ada baiknya sangka buruk kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, ini ada dari public figure yang mau nanya sama Ustaz. Kita lihat sama-sama Ustaz. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz dan Saat Latif? Nama saya Kemal. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya pada saat sudah biasa, sudah normal, tidak ada COVID-19 ya, terkadang di tengah-tengah rutinitas, di tengah-tengah kita bekerja, setelah kita selesai sholat, seringkali ya Pak Ustadz, kita itu berdoanya terburu-buru. Nah, sering sekali. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini Pak Ustadz. Apakah berdoa yang terburu-buru ya, karena dalam kondisi seperti itu masih tergolong doa yang dapat diterima secara adab? Nah, bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata itu pertanyaannya Ustadz. Ustadz, ini memang sering nih Ustadz, karena keterbatasan waktu di lokasi syuting, ya kan? Semua mengerjakannya terburu-buru, sholat terburu-buru, berdoa terburu-buru. Kira-kira kalau doa yang diucapkan dalam keadaan darurat, Ustaz, akan dikabulkan nggak tuh, Ustaz? Kalau berdoa dia terburu-buru, sebaiknya ambil doa sapu jagat. Kan misal kita dalam doa sapu jagat nih, yang mana Ustaz? Robbana atina. Iya, kalau itu kan sudah tercakup semuanya. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sudah tercakup semuanya. Ya, berdoa jangan terburu-buru. Sebaiknya jangan terburu-buru. Sebaiknya jangan terburu-buru. Kecuali situasinya memang membuat kita tidak terlalu punya waktu yang cukup untuk berlama-lama. Misal nih, kita di roda. Ya, di roda itu kan jutaan manusia yang mau masuk, ribuan orang yang mengantri. Malah Allah tidak senang begitu dapat tempat baik dia tidak mau pindah. Di situ aja dia 10 menit. Enggak bagus ini.
Karena dia mengambil haknya orang. Saya pernah lakukan waktu pertama kali saya haji. Lama betul saya dapat tempat yang baik. Lama berdoa. Dibilang polisi askara. Yalah. Nah, saya diam saja. Dia jengkel dia angkat saya keluar. Maka saudara, bulan Ramadan ini bulan di mana dikabulkan doa. Merugi bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu ini untuk sebaik-baiknya. Berdoalah. Lalu setelah itu sangka baik, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bagaimana? Sudah terjawab? Ayo, ini termasuk salah satu waktu yang mustajab juga nih. Ya, berdoa sepertiga di akhir malam. Ya, sepertiga akhir malam. Manfaatkan mumpung makanannya belum siap, bisa sholat dulu terus berdoa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah ijabah. Kan katanya gitu Ustaz tadi apa katanya? Ya. Fa idza ta'allaka ibad anni fa inni qarib, ya kan? Ujibu da'wati da'i idza da'a. Falyastajibu li wal yu'minu bi, katanya gitu. Makanya engkau taat pada perintahku, ya kan, dan bertakwalah kepadaku. La'allakum yasudun. Nah, artinya apa? Ya itulah caranya kita mendapatkan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita. Kita lanjut lagi nanti, tetaplah di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ya Allah, berikan saya mobil. Kok Allah tidak kabulkan? Allah tahu kalau ada mobil Bapak tidak lagi berjamaah di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Kau tidak punya mobil. Allah tahu kalau ada mobilmu dipakai suamimu selingkuh. Ya Allah, berikan saya jabatan, lulus anggota DPR. Kau tidak terkabul. Allah tahu kalau ada kau terpilih anggota DPR, kau akan sombong dan kau tidak akan injak lagi kampungmu. Tidak datang berjamaah ke masjid, malah kau ambil uang korupsi. Saya tidak senang kau di situ. Saya sayang kamu, biar kau berdoa setiap malam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi setelah kita tadi sempat istirahat sebentar ya. Sejenak kita sempat ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya. Ini ada juga yang mau bertanya Ustadz. Nah, kita dengarkan pertanyaannya apa ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan. Mau nanya nih Ustadz, kalau doa yang kita kirimkan kepada orang tua, apakah doa tersebut langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya saya rasa terwakili semuanya Ustadz nih. Ya. Ini dia bertanya, apakah doa yang dikirimkan dia untuk orang tuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Karena dia seringkali pada saat rindu itu selalu berdoa kepada orang tuanya, gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Dan juga dia memohon ampunan atas doa orang tua dan juga doanya dia, gitu. Apakah kira-kira Allah akan mengijabah doa beliau, gitu? Soal mendoakan orang tua yang sudah arwah, sudah wafat, tidak ada perbedaan ulama. Semua ulama bersepakat akan sampai. Yang terjadi ikhtilaf dan perbedaan pendapat adalah bersedekah atas nama orang tua. Itu yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan sampai, ada juga ulama mengatakan tidak. Ya. Tapi untuk mendoakan tidak ada perbedaan. Semua akan mengatakan akan sampai. Ya. Nah, kalau tidak sampai lalu untuk apa? Doa anak soleh. Ya, kan ada 3 amal jariah. Ya. Amal yang tidak putus-putusnya meskipun kita sudah arwah. Satu diantaranya adalah anak soleh. Apa kaitannya? Anak soleh inilah yang akan terus menjadi pengirim kebaikan kepada orang tuanya. Salah satu kiriman itu adalah doa. Nah, untuk orang tua yang sudah meninggal, diajarkan ulama-ulama kita mendoakan arwah, berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Nah, satu diantaranya mendoakan. Doanya tidak terlalu banyak. Satu, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. Ada amal yang tidak diterima. Waktu caleg, nyumbang masuk keluar masjid. Nyumbang sekian ribu jilbab, nyumbang sekian ribu sarung, serban, songkok, kopiah, tapi niat dicoblos. Nanti dia, ya Allah, mana 5.000 sarung saya sumbang di masjid. Dia bilang, malaikat, kau penipu, bukan karena Allah. Kau dicoblos, saya sudah kau dicoblos toh. Nah, kalau ada amal kebaikan orang tua kita yang bukan lillahi ta'ala, maka kita doa, ya Allah, terima amalnya. Terima amalnya. Yang ketiga, setelah diterima kita minta lagi, ya Allah, lipat gandakan segala kebaikannya. Sudah diterima, dilipat gandakan. Karena amal misalnya yang dibawa, anggap ini dinilai, diangkakan.
Amal yang dibawa orang tua kita 10 karung saja. Maka kita minta ya Allah lipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Pokoknya lipat ganda. Apakah menjadi 500 kali lipat, 10.000 sekali lipat, 1 juta kali lipat. Kita minta ya Allah lipat gandakan. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lalu subhanallah kalau itu sudah kita tutup. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa anak untuk orang tua insya Allah sampai. Nah, kalau yang kedua tadi yang dikatakan dia kalau dia mohon ampunan kepada Allah atas dosanya terhadap orang tua yang dia nggak sempat ucap itu tadi bagaimana, Ustaz? Boleh, saya boleh meminta doa ampuni orang tua saya. Soal diampuni atau tidak hak prerogatif Allah. Dosanya si pembaca doa itu, Ustaz. Kan dia udah nggak sempat minta maaf sama orang tuanya gitu. Dia berdoa, dia mohon minta ampunan atas dosanya dia terhadap orang tuanya juga. Nanti di perkaranya itu di akhirat akan diselesaikan di pengadilan. Ya, maka salah satu bentuk penyesalan orang yang ada di alam kubur adalah mereka yang tidak sempat minta ampun kepada orang yang pernah disakitinya. Maka sebelum terjadi minta maaflah. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita wajib minta maaf. Soal dimaafkan atau tidak, dia tidak maafkan, maka selesai itu kita berdoa, ya Allah, saya sudah melakukan perintahmu, saya sudah minta maaf sama si Das'ad, Das'ad tidak mau memaafkan saya, maka wakili saya ya Allah ketika di hari pengadilan kelak. Maka Allah akan mewakili kita, karena kita sudah minta maaf. Maka kalau bahasa kita, sini kau dulu. Berapa kali kau tidak sholat? Saya ampuni semua dosa-dosamu toh. Kenapa itu Das'ad cuma satu dosanya, kau tidak mau memaafkan dia? Nah, minta maaf. Apalagi ini mintanya karena kesalahan sama orang tua ya Ustaz ya. Anak-anak ya sebelum semuanya terjadi. Tapi saya kira tidak ada orang tua yang tidak memaafkan anak. Kita kembali kisah Alqamah itu beberapa hari yang lalu kita bahas. Ketika mau dilemparkan ke masuk bara api kan ibunya akhirnya saya maafkan semua dosa-dosa anak saya. Saya kalau sama ibu saya telepon, kebiasaan saya dalam sehari itu minimal 2 kali saya telepon ibu saya. Baru bangun dan mau tidur. Maafkan saya. Itu enaknya minta maaf sama ibu kita. Apa dia bilang? Dek pemilu dampan nak wat dampangan no. Maksudnya, nak kau belum minta maaf saya sudah maafkan kamu. Itu enaknya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema adab berdoa ini, Ustaz? Ya. Menyimpulkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, lalu beliau balik ke belakang dan bertanya kepada para sahabat, "Saudara-saudara sekalian, apa ada yang mimpi semalam?" Semua sahabat diam. "Tidak ya Rasul." Kata Nabi, "Saya semalam mimpi, lalu dibawalah saya." Ya tentu mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya adalah petunjuk. Kalau kita mimpi ya sudah abaikan saja. Ya, bunga-bunga tidur. Saya mimpi digigit ular. Kamu dapat jodoh. Pret. Ya. Lalu Nabi bersabda, saya mimpi dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Dan Allah perlihatkan ada orang diberikan hadiah oleh Allah. Lalu orang ini berkata, "Ya Allah, banyak betul ini hadiahmu. Pahala saya tidak seperti ini." Ibarat kalau diangkakan ya, pahalaku cuma 5, kok engkau memberiku 5 juta. Tidak seimbang kebaikan saya dengan kemuliaan yang kau berikan. Lalu kedengaran suara dari arsy Allah. Katakanlah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak aku jawab, tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya yakin kau tidak mampu memikul apa yang kau minta, maka aku berikan kau di dunia. Ya Allah, berikan saya mobil. Kok Allah tidak kabulkan? Allah tahu kalau ada mobil Bapak tidak lagi berjamaah di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Kok tidak punya mobil? Allah tahu kalau ada mobilmu dipakai suamimu selingkuh. Ya Allah, berikan saya jabatan, lulus anggota DPR. Kok tidak terkabul? Allah tahu kalau ada kau terpilih anggota DPR, kau akan sombong dan kau tidak akan injak lagi kampungmu, tidak datang berjamaah ke masjid, malah kau ambil uang korupsi. Saya tidak senang kau di situ. Saya sayang kamu, biar kau berdoa setiap malam. Kan salah satu sebab Allah tidak mengabulkan doa kita karena Allah ingin tiap malam kita merintih karena Allah senang kita dia datang lagi minta. Karena kalau dikabulkan hari ini, besok dia tidak datang lagi. Jadi sangka baik. Kembali yang tadi itu ada orang berdoa, "Kenapa ini teman saya pejudi, suka cari muka, tidak sholat, kok karirnya baik?" Ingat, bedakan nikmat dengan istidraj. Nikmat itu Allah kasih kita jabatan, tapi jabatan itu digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi istidraj Allah kasih kita jabatan, tapi jabatan itu dipakai korupsi, jabatan itu dipakai selingkuh, jabatan itu makin menjauhkan dari dengan Allah, maka itu disebut istidraj. Semoga ada manfaat. Masya Allah. Jangan lupa teruslah berdoa dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak juga pemirsa.
Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti tadi, doa itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan, pasti ditunda. Kenapa? Karena mungkin bukan sekarang saatnya. Terus yang ketiga tadi Ustadz bilang adalah diganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau belum dikabulkan ya kita berprasangka baik pada Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita dan hati kita dan tetap kita istiqomah dan berprasangka baik pada Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Saya dapat Halik undur diri. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah saum pada hari ini. Semoga Allah ridho dan kita berikan kekuatan untuk menjalankan semua ibadah dan juga amal-amal solehnya. Amin. Setelah ini kita akan menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna. Tetap di Metro TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Metro TV, knowledge to elevate.